Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN BPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yakub Al-Rasid, salah satu mahasiswa BPG dalam jabatan B1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 240311700950. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 di MIS Analisis Silau, Desa Silolama, Kecamatan Silolau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi sholat duha pada hari Kamis 8 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat kan? Semangat. Ya, bersedia? Siap kita belajar hari ini? Siap. Ya, hari ini belajar tentang apa? Pelajaran ya, sebelum kita masuk proses belajar mengajar, ya, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Ajar boleh? Ya, temani untuk membimbing kawan-kawan ini kita berdoa. Ya, doa mulai. Syabra perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israli sadri. Rabbi israli sadri. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih Fajar. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum untuk menguatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, ya sebaiknya kita sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, semuanya bisa berdiri. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semuanya boleh duduk kembali nak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, di sini gue mau mengecek hadir kalian dulu, ya. Apa kalian semua hadir semua hari nak? Iya. Ya, siapa yang tidak hadir ini? Fauzan. Kenapa Fauzan? Kenapa dia? Tahu nggak? Lalu siapa lagi yang datang hari ini? Kenapa Icut?
sebelum kita melakukan proses belajar mengajar ya, biar kita semangat ya, kita melakukan tepuk semangat dulu. Oke, sama-sama ya, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, hari ini kita masuk tema tentang sholat duha. Ya, untuk biasa kita pembiasaan baca surah pendek itu ya, hari ini karena bertepatan dengan tema sholat duha, maka kita baca surah pendeknya adalah surah Ad-Duha. Hafal semua kan? Ya, siapa boleh bantu gue ke depan? Ya, ayolah, silakan depan, ayolah. Ya, kita baca sama-sama ya, surah Ad-Duha. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka ilan fa'auna. Wajadaka ilan fa'auna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Wa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul Adzim. Ya, terima kasih Saudara. Tepuk tangan lagi lah. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang sholat duha, ya, Buya ingin bertanya tentang mata pelajaran atau materi kita sebelumnya, yaitu tentang sholat Jumat. Dan sini ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat atau tidak? Ya, apa itu sholat Jumat? Ayo, kami tahu. Ayolah. Salat Jumat adalah salat yang wajib dilakukan oleh laki-laki muslim setiap hari Jumat. Iya, benar. Tapi tentang ayat yang kedua yaitu apa perbedaan sholat Jumat dan sholat zuhur? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Fajar, ya, silakan. Salat Jumat adalah salat wajib yang dikerjakan pada hari Jumat di waktu zuhur, menggantikan salat zuhur bagi laki-laki muslim yang telah wajib. Salat Jumat terdiri dari 2 rakaat dan diawali dengan 2 khutbah. Ya, boleh tepuk tangan. Ya, satu lagi ya, pertanyaan dari Buya, siapa yang tahu? Ya, apa hukum sholat Jumat? Ya, silakan Riza. Hukum sholat Jumat bagi seorang muslim laki-laki adalah wajib fardu ain. Artinya setiap laki-laki muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakannya. Iya, boleh tepuk tangan untuk Riza. Kalian sudah paham akan materi sebelumnya. Ya, di sini Buya ada pertanyaan pada kalian. Ya, sebelum kita masuk materi kita lebih lanjut. Ya, apakah kalian pernah melihat orang tua kalian, baik mama, ayah, ya, nenek, kakek atau yang lainnya melakukan sholat ya sebelum masuk sholat zuhur? Pernah? Nah, siapa? Kakek. Kemudian siapa lagi? Ayah. Lagi siapa? Siapa lagi? Iya, mama. Mama kalian tuh melakukan sholat apa? Sholat apa? Sholat Iya, sholat duha. Tahu kenapa sholat duha? Siapa yang tahu? Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu antara matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Iya, sholat yang dilakukan pada pagi hari sebelum sholat zuhur.
Rakaatnya berjumlah 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat. Ya, sekarang ya kita masuk tentang tujuan pembelajaran dari sholat duha. Ya, di sini yang pertama yaitu kalian mampu memahami tata cara sholat duha dengan benar dan mampu mempraktekkan. Jadi kalian ya mampu untuk tata cara sholat duha itu dan langsung mempraktekkannya nanti. Kemudian melaksanakan ketentuan sholat duha dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. Ya, jadi itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang sholat duha. Ya, di sini Buya akan menjelaskan sedikit tentang sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha, yaitu ya sekitar pukul 7 dan diakhiri ya sebelum sholat zuhur sekitar pukul 11 WIB. Kemudian sholat duha itu hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Apa itu sunnah? Ya, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya. Sedangkan muakkad itu adalah ya sunnah yang mengarah ke wajib ya, disuruh untuk melaksanakannya, tapi tidak wajib, hanya ya disuruh untuk melakukannya. Karena ada kebaikannya, banyak kebaikan dari sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha ya rakaatnya sebanyak 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat. Ya, tata cara sholat duha sama seperti sholat biasanya ya. Yang pertama itu adalah niat, kemudian takbiratul ihram dan lain sebagainya, sama seperti sholat biasa. Nah, gue ingin bertanya ya, apa saja gerakan dan bacaan yang terdapat dalam sholat duha? Apa itu? Niat. Iya, niat. Kemudian apa lagi? Takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Sujud. Kemudian apa lagi? Duduk di antara sujud. Ya, itu merupakan ya gerakan dan bacaan yang dilakukan dalam sholat duha atau sama dengan tata cara. Kemudian yang kedua, kapan sholat duha itu dilaksanakan? Siapa itu? Iya, Naira. Waktu sholat duha dilaksanakan setelah matahari terbit atau pukul 7 dan terakhir sebelum masuk sholat zuhur atau sebenarnya. Iya, ya, itu waktu sholat duha. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, berapa rakaat sholat duha itu? Siapa yang tahu? Ya, Ailah. Minimal dikerjakan 2 rakaat Buya, maksimal dikerjakan 12 rakaat. Iya, minimal 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat. Ya, beri tangan dulu. Kita sudah paham. Ya, selanjutnya ya kita Buya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara sholat duha. Ya, tata caranya sama seperti sholat biasanya ya. Ada niat, ada takbiratul ihram dan lain. Sini yang pertama itu adalah niat. Niatnya apa? Usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Ya, setelah baca niat usolli sunnatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, sama-sama. Allahu akbar. Nah, kemudian membaca doa iftitah. Tahu apa itu doa iftitah? Apa itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, dan yang terakhir adalah tertib ya. Jadi semuanya harus tertib dari niat ya sampai dengan akhir salam ya. Tapi kalau tidak tertib maka ya tidak sempurna sholatnya. Selanjutnya ya Buya akan
ya membagi kelompok pada kalian semua, ya terdiri dari 3 kelompok. Tapi sebelum itu, ya kita lihat video untuk memperdalam materi dari sholat duha tersebut. Yang kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat duha. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6:30 atau 7 hingga sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Selanjutnya, pelaksanaan sholat duha. Sholat duha dilakukan dalam 2 rakaat 1 kali salam. Sementara itu, untuk jumlah maksimal rakaat sholat duha ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Tata cara sholat duha. Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa. Dengan demikian, tata cara sholat duha sebagai berikut. Niat, usolli sunnatat duha ra'ataini mustaghbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ikhram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah, salam, tertib, doa sholat duha. Wa Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'shiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadaka sholihin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya, keutamaan sholat duha. Pahalanya seperti bersedekah, dicukupi kebutuhannya, disediakan istana di surga, menggugurkan dosa, dibukakan pintu khusus di surga. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi sholat duha. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita melihat video pembelajaran tadi, ya, maka di sini Buya akan membagi kelompok, ya, terdiri dari 3 kelompok, ya, karena sesuai posisi kalian seperti ini, maka langsung Buya bagi. Kelompok 1 berada di sini, Aila, kelompok 2 ada di Feza, dan kelompok 3 ada di Fajar, ya. Kelompok 3, ya, kelompok 3, kelompok 2. Ya, kelompok 1.
Ya, membahas Ya. ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, bisa dilihat ya apa soal lembar kerjanya ya. Jadi kalian bekerja sama ya, menjawab soal yang ada di lembar kerja ya, bersama-sama ya, jangan tidak kerja sama-sama. Nanti setelah ya selesai ya, kalian akan mempresentasikannya ke depan 2 orang ya, 1 orang menemani kawan temannya ya. Ya, sebelum kalian mengerjakannya, sini kita berkesepakatan berapa menit untuk mengerjakannya. Berapa menit? 20 menit. Wah, siapa lagi 20 menit cukup? 15 menit. Jadi berapa menit? 5. Jadi di antara tengah-tengahnya ya, diambil ada yang 20, ada 10, ada 15 ya. Jadi yang kita gunakan adalah 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan. Ya, kita jangan sama-sama. Ya. Ya. Kalau ingin melihat yang lain bisa dibuka. Ya, jangan ya, semua harus bekerja. Ya. Tidak ada referensi, boleh. Ya, yang mana yang tidak paham boleh bertanya sama gue ya. Coba, please menit. Ya, bekerja sama ya. 1, 2 yang menulis, 2 yang bacakan, nanti yang 2 ke depan. Ya, jadi sama semua mendapat kerjakan. Ya, udah siap semua? Ya, oke, sudah habis. Ya. Ya, kumpul ya. Oke, sudah habis nah. Ya. Sekarang siapkan 2 orang untuk perwakilan dari teman kalian ya, untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan ya hasil dari kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1. Ya, siapa? Silakan. Ya, silakan Ayla dengan silakan. Apa soal pertama? Kapan saja waktu yang Perhatikan. Kapan saja waktu yang tepat untuk sholat duha? Ya, jawabannya. Sholat duha dimulai setelah matahari naik kira-kira sepenggal atau setinggi tenggokan, bukan saat matahari baru terbit. Waktu yang paling utama adalah saat matahari sudah meninggi, terasa panas sekitar jam 9 sampai 11. Sholat duha berakhir menjelang masuk waktu zuhur, beberapa menit sebelum kulminasi. Iya. Kemudian yang kedua, Pak. Sebutkan pengertian sholat duha dan kapan waktu yang baik untuk sholat. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, dimulai setelah matahari terbit, seukuran 1 tombak, kira-kira 2,5 meter, sekitar pukul 07.07 pas, hingga menjelang waktu zuhur, sekitar pukul 11.00. Waktu terbaik untuk sholat duha adalah sekitar pukul 9 pagi, namun secara umum dimulai sekitar pukul 7 pagi dan berakhir menjelang zuhur. Ya, kemudian soal. Sebutkan dan tuliskan surah Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'awna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 2, siapa yang maju?
nanti. Ya, silakan. Ya, apa pertanyaannya? Tata cara sholat duha. Ya. Tata cara sholat duha pada dasarnya sama dengan sholat sunnah lainnya. Berikut urutan lengkapnya. 1. Niat. Bacalah niat sholat duha dalam hati atau diucapkan. Niat sholat duha. Usalli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Takbiratul ihram. Angkat tangan lalu takbir Allahu Akbar. 3. Doa iftitah sunnah. Dibaca setelah takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 4. Surah Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam dan baik. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3, kelompok terakhir, siapa perwakilannya? Keutamaan dari sholat duha. Sedekah seluruh tubuh. Sholat duha dianggap sebagai berdosa bagi seluruh pesandian tubuh. 2. Diampuni dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu mengajarkan sholat duha, saya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak bau di laut. Terus 3. Sumber rezeki. Sholat duha menjadi pembuka rezeki dan Allah akan mengucapkan kebutuhan apanya. 4. Pahala setara haji dan umroh. Sholat duha setelah sholat subuh dan berdoa hingga matahari terbit dapat memberikan pahala saudara haji dan umroh. 5. Membangunkan istana di surga. Bagi yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan istana di surga. 6. Menjaga hingga siang hari berakhir. Sholat di duha dapat menjaga umat Islam dari hal-hal yang tidak diinginkan hingga siang hari berakhir. 4. Sholatnya orang yang kembali taat. Sholat duha merupakan doa dari sholat duha. Allahumma inna duha aduha wal bahaluka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assara fa yassirhu wa in. beri tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kita menganalisis ya siapa sini akan bertanya dan akan nanti dijawab oleh kelompoknya. Ya, boleh bertanya kelompok. Siapa yang ingin bertanya sini? Ya, silakan. Apakah kita berdosa jika kita tidak melaksanakan sholat duha? Ya, siapa yang menjawab? Tidak, karena hukumnya sunnah. Muakkad artinya sangat dianjurkan dan sunnah artinya dikerjakan
berapabila dan tidak dikerjakan tidak berdosa. Iya, jadi fajar ya apabila kita tidak melaksanakan sholat duha maka tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa tadi sunnah? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, selanjutnya siapa yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apakah surah Al-Duha wajib dibaca dalam sholat duha? Ya, silakan. Siapa berani jawab? Ya, saya nomor 2, silakan. Surah Al-Duha tidak wajib dibaca dalam sholat duha. Boleh membaca surah lain sesuai kemampuan dan kewenangan. Iya, jadi surah duha tidak wajib dibaca dalam sholat duha sesuai dengan kemampuan. Yang paling utama itu adalah surah Al-Fatihah. Yang mana lagi? Kelompok 2 yang bertanya. Silakan. Apakah boleh sholat duha berjamaah? Ya, jawab kelompok 3 yang menjawab. Ayo silakan. Nomor 3. Boleh, namun sholat duha lebih utama dikerjakan sendiri munfarid seperti sholat sunnah rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Iya, ya. Sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan sendiri. Namun untuk pembelajaran ya boleh dilakukan secara berjamaah. Karena kalian nampak ya tidak bergairah ya, kita explain dulu. Ayo tepuk semangat, tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, selanjutnya kita tepuk 1, 2, 3, masih ingat kan? Ayo tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, cool, tepuk 1, 2, 3. Selanjutnya, ya ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Ada? Ya. Baik, selanjutnya kita melaksanakan ya soal asesmen. Ya, Rehan. Tolong Bu ya. Kasih sama kawannya. Ujian PPG. Kemudian satu stafet kasih sama kawannya. Kemudian ya kita sepakatkan dulu berapa menit mengerjakannya? 10 apa 5 menit? 10 menit ya, 10 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Ayo silakan kerjakan. Ya sudah selesai nak, silakan dikumpul. Ya perwakilan dari kelompok ini silakan kumpul. Ya kelompok 2 Sinaura, kelompok 1 Rehan, kelompok 3 Fajar. Ya silakan kumpul. Ini kumpul. Ya kelompok 3. Ya selanjutnya kita melaksanakan refleksi ulang ya hasil dari pelajaran kita atau kesimpulan. Dari kesimpulan dari sholat duha ini adalah sholat duha dilakukan ya lebih sebaiknya dilakukan secara sendiri ya, waktunya yaitu adalah sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 11 ya, dan kemudian jumlah rakaatnya ya bisa 2 rakaat sampai maksimalnya sampai dengan 12 tata caranya juga sama dengan sholat seperti biasanya ya, jadi kemudian juga manfaatnya sudah sangat banyak ya dari sholat duha ya, ada untuk utamanya adalah untuk rezeki, kemudian pahala ya, siapa yang selalu mengerjakan sholat duha ya maka Allah akan memberikan ya rumah singgasana di surga. Ada pertanyaan? Tidak cukup? Ya, Bu ya. Ya, untuk materi selanjutnya ya kita akan melaksanakan praktek langsung sholat duha. Maka ya untuk laki-laki membawa perlengkapannya yaitu sejadah ya, kemudian untuk perempuan membawa telegong, sejadah, dan jangan lupa membawa salawat untuk mengambil wudhu ya. Untuk menutup dari hasil materi kita ini ya, sebelum kita membacakan doa, ya, saya bisa memimpin doa.
Ayla bisa bantu ya. Silakan ke depan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq Wa tawassaw bis sabr. wa tawassaw bis sabri. Ista'idnakumna wa salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Ya, jadi demikian materi kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita akan melaksanakan praktek sholat duha. Jadi demikian, menurut kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.